Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 20650111, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan kode program dari mata kuliah Mobile Programming. Nah, langsung saja kita masuk di pembahasannya. Yang pertama itu tutorial 2. Pada tutorial 2 ini kita menggunakan text view, di mana text view ini digunakan untuk menampilkan teks. Untuk hasil output dari tutorial 2 ini hanya menampilkan sebuah text view dengan tulisan "Halo Androidku", di mana tinggi dan lebar text view ini menggunakan wrap content, sehingga panjang dan lebar dari text view ini akan menyesuaikan dengan isi atau tulisan dari text view-nya. Tutorial 3. Linear layout. Linear layout adalah jenis layout yang menyusun elemen di dalamnya secara berurutan, horizontal maupun vertikal. Hasil output dari tutorial 3 ini menampilkan sebuah linear layout sebagai grup parent view-nya dengan orientasi vertikal, di mana ukuran panjang dan lebarnya ini menggunakan atribut fill parent, sehingga ukurannya memenuhi layar. Lalu dalam layout ini terdapat dua grup view linear layout lagi, yaitu linear layout yang pertama ini berorientasi horizontal dan ukuran panjang dan lebar sesuai dengan grup parent view. Lalu dalam linear layout ini terdapat 4 text view dengan tulisan merah, biru, hijau, dan kuning. Lalu untuk linear layout yang kedua berorientasi vertikal dan ukuran panjang lebar sesuai dengan grup parent view-nya. Dalam linear layout ini terdapat 4 text view dengan tulisan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat, di mana text view ini menggunakan ukuran font 15 pt 15 points. Oke, lanjut kita masuk di tutorial 4, yaitu relative layout. Relative layout adalah jenis layout yang dimana widget di dalamnya saling mempengaruhi satu sama lain. Output dari tutorial 4 ini memposisikan isi layout berada di atas layar dengan menggunakan perintah gravity sama dengan top, di mana dalam layout ini terdapat 4 view atau widget, yaitu text view, edit text, dan 2 button, yaitu button cancel dan button OK, di mana edit text-nya kita posisikan berada di bawah text view dengan menggunakan atribut layout below sama dengan ID dari text view-nya, dan button OK-nya diposisikan berada di sebelah kanan dari parent-nya menggunakan atribut align parent right sama dengan true, dan kita atur berada di bawah edit text menggunakan atribut layout below sama dengan ID dari edit text. Selanjutnya kita atur posisi button cancel-nya berada di sebelah kiri button OK menggunakan perintah to left off sama dengan ID dari button OK, dan terlihat button cancel-nya sejajar dengan posisi button OK karena kita menggunakan perintah layout align top sama dengan ID dari button OK, sehingga button OK dan button cancel ini akan selalu sejajar. Oke, masuk di tutorial 5, yaitu tabel layout. Pada tutorial 5 ini menggunakan tabel layout. Tabel layout ini digunakan untuk membuat tata letak seperti halnya tabel. Di dalam tabel layout ini terdapat 6 baris tabel menggunakan perintah tabel row. Di baris pertama sampai ketiga hanya terdapat 2 kolom yang berisi text view dan posisinya diatur mulai dari kolom ke-1 menggunakan perintah layout kolom
sama dengan 1. Lalu di baris keempat terdapat 2 kolom yang berisi text view. Lalu di baris kelima terdapat 3 kolom yang berisi text view dan di baris keenam terdapat 1 kolom yang berisi text view di mana posisi kolomnya ini diatur mulai dari kolom pertama karena posisi kolomnya diatur menggunakan atribut layout kolom sama dengan 1. Sedangkan garis-garis ini berasal dari widget view yang panjangnya sebesar 2px dengan background berwarna hitam, di mana layout ini berada di luar layout tabel row, sehingga tidak dianggap sebagai bagian dari isi tabel. Lalu terlihat pada masing-masing baris di kolom ketiga, kita atur posisi teksnya berada di kanan, menggunakan graffiti sama dengan right. Dan masing-masing kolomnya terdapat padding sebesar 3 dp. Oke, kita masuk di tutorial 6. Menambahkan gambar dan merubah ikon aplikasi. Nah, pada tutorial 6 ini kita menambahkan gambar dan merubah ikon aplikasi. Untuk menambahkan gambarnya ini kita menggunakan widget image view, di mana panjang dan lebarnya menggunakan fill parent, sehingga gambarnya ini memenuhi layar, dan untuk mengambil data gambar yang akan ditampilkan, kita menggunakan perintah search. Lalu kita akses nama gambarnya yang berada di page drawable. Untuk mengubah ikon aplikasinya, kita mengklik kanan pada package rest, lalu kita pilih new dan pilih image asset. Lalu kita tambahkan gambarnya dengan mengklik icon folder pada pathnya. Di sini kita juga bisa mengubah warna background-nya. Jika sudah, maka kita klik next saja. Maka ikonnya ini akan berganti. Oke, kita masuk di tutorial 7, mengenal widget edit text. Nah, pada tutorial 7 ini menampilkan view edit text, di mana edit text ini digunakan untuk menerima inputan dari user. Panjang dan lebar edit text ini menggunakan fill parent, sehingga ukuran panjang dan lebarnya mengikuti layar dan menggunakan atribut single line sama dengan false, agar teksnya tidak hanya sebaris. Sebenarnya tanpa menggunakan atribut single line, hasilnya sama saja karena default dari atribut single line ini adalah false. Oke, masuk di tutorial 8, yaitu checkbox. Pada tutorial 8 ini, kita menggunakan widget atau view checkbox. Checkbox ini digunakan untuk memilih beberapa opsi pilihan. Hasil output dari tutorial 8 ini adalah saat checkbox ini tidak dicentang, maka akan menampilkan tulisan checkbox ini tidak dicentang. Sedangkan saat kita klik checkbox-nya, maka checkbox-nya akan menampilkan tulisan checkbox ini dicentang. Hal ini terjadi karena kita menambahkan metode onChecked checks pada checkbox dan melakukan percabangan di dalamnya. Oke, selanjutnya kita masuk di tutorial 9, scroll view. Pada tutorial 9 ini kita menggunakan scroll view agar konten atau informasi yang ada di dalamnya tidak hilang dan dapat di-scroll. Di mana dalam scroll view ini terdapat tabel layout dengan masing-masing barisnya memiliki 2 kolom. Satu kolomnya memakai widget view untuk menampilkan warna dan satunya memakai widget text view untuk menampilkan teks atau kode dari warnanya. Panjang dari kolomnya adalah 500 pixel dan kolom kedua pada tabel menggunakan padding sebesar
4dp. Oke, selanjutnya kita masuk di tutorial 10 atau tutorial yang terakhir, yaitu membuat tombol exit. Pada tutorial 10 ini kita menggunakan 3 komponen view, yaitu text view untuk menampilkan tulisan yang ada di autocomplete text view. Yang kedua yaitu widget autocomplete text view untuk menerima inputan user dan menampilkan sugesti berupa drop down apabila kita mengetikkan 3 huruf pertama yang sama pada item sugesti yang telah ditentukan, dan yang terakhir yaitu widget button untuk keluar dari aplikasi. Jadi dalam tutorial 10 ini terdapat 2 listener, yaitu add text change listener dan set on click listener, di mana kita menambahkan text change listener pada autocomplete text view agar saat kita mengubah isi teks widget autocomplete text view-nya, maka teks pada widget text view juga ikut berubah. Selanjutnya kita menambahkan set on click listener pada button keluar, di mana saat kita mengklik buttonnya maka akan memanggil metode finish sehingga aplikasinya akan otomatis keluar. Oke, itulah tadi pemaparan mulai dari tutorial 1 hingga tutorial 10 dari mata kuliah mobile programming dengan menggunakan aplikasi Android Studio. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.